Namaku Teguh Haryanto, lahir tanggal 13 April 1992. Masa-masa kecilku sama seperti anak-anak pada umumnya, tidak ada yang berbeda. Namun, saat menginjak usiaku yang ke-14 tahun, aku mulai mengalami kejadian-kejadian yang mungkin kurasakan aneh. Aku mulai mengerti perasaan orang yang lagi sedih, senang, bahagia, ataupun yang sedang marah. Mungkin itu hal yang tidak spesial, dan mungkin semua orang pun bisa. Tapi apa yang lebih anehnya, aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Berlanjut di umurku yang ke-17 tahun, saat itu aku duduk di salah satu SMK swasta di kotaku. Kejadian itu bermula dari pertengkaranku dengan salah satu temanku, dan di waktu itu aku mulai merasakan rasa bersalah yang amat sangat, sehingga aku jadi pribadi yang tertutup. Emang salah aku, dari dulu aku kurang suka berkumpul dengan teman-teman seusiaku karena aku dianggap aneh. Sebelum kejadian yang akan kuceritakan, dulu aku sempat yang namanya ruqyah, yang tujuannya untuk membuang, mungkin aku diganggu jin, tapi semua itu sia-sia. Yang aku rasakan hanya sakit yang amat sangat. Emang sih, sebelum ruqyah pun, aku sering merasakan sakit kepala yang amat sangat. Aku nggak tahu apa penyebab aku harus merasakan rasa sakit itu. Nah, bermula dari itu, aku mulai mengalami rentetan peristiwa yang sangat membuatku bingung. Aku bisa mengetahui mana orang yang jahat atau orang yang baik, bahkan tahu mana orang yang hanya memanfaatkan saja. Aku juga mulai bermimpi yang aneh-aneh. Dalam salah satu mimpiku, aku pernah bertemu dengan seorang yang berpenampilan seperti kiai atau ustadz dengan jubah putih berzikir di atasku. Dia menatapku dengan tatapan yang tajam, seolah memberiku isyarat. Aku nggak tahu maksudnya apa. Aku juga sering didengarkan suara-suara aneh yang memanggil-manggil namaku. Bahkan aku juga pernah bertemu dengan salah satu kakakku yang telah meninggal. Dan aku juga pernah mengalami sebuah kejadian kesurupan hingga berkali-kali. Kejadian pertama terjadi pada saat aku pulang dari tempat nenekku. Jarak dari rumah nenek dengan rumahku lumayan jauh. Aku waktu itu mengendarai sepeda motor. Saat hampir sampai di rumah, di sebuah jalan aku merasakan badanku seperti ada yang memukul. Rasanya sakit sekali. Sesampainya di jembatan gantung, salah satu jembatan kayu yang ada di desaku, yang konon katanya angker, motorku tiba-tiba mati tanpa sebab. Disitulah aku melihat sesosok pocong yang akhirnya membuntuti aku dari belakang. Sekuat tenaga aku lari dengan mendorong motor yang macet. Sampai di tikungan, aku melihat sebuah kain kecil. Di situ terdengar suara tangisan. Tapi anehnya, lama-kelamaan kain itu terbang, dan tangisan itu berubah menjadi seorang wanita tertawa. Sampai di salah satu rumah, aku berjumpa dengan nenek-nenek. Sempat aku menyapanya, tapi tak ada jawaban. Hanya diam dan bahkan melotot ke arahku. Ketakutanku semakin menjadi-jadi, jalanku pun mulai kupercepat. Tapi anehnya, seakan-akan aku tidak sampai-sampai ke tujuan, seperti ada yang menahan langkahku. Setelah aku melihat ke belakang, ternyata di motorku ada yang naikin sesosok wanita dan pocong sekaligus dengan nenek-nenek tadi. Setelah beberapa menit, aku akhirnya bisa lolos dari mereka. Dan sampai di tempat Pak D, aku mengetahui bahwa mereka mengikutiku. Dan waktu itu aku langsung tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, tepatnya 4 hari telah berlalu, aku ikut salah satu acara perkemahan. Karena aku adalah regu inti DKA, Dewan Kerja Andalan. Waktu itu acara api unggun akan dimulai. Peserta yang akan dilantik pun dikumpulkan di lapangan. Di situ aku melihat di antara peserta ada sesosok pocong dengan mata merah, seakan-akan mau mengganggu salah satu dari peserta. Sontak aku merasa takut dan menangis di situ. Tidak taunya, makhluk astral itu merasa terganggu karena ada salah satu peserta yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah kejadian itu, banyak sekali kejadian demi kejadian yang aku alami
hingga sampai sekarang. Satu kejadian yang sangat tidak bisa aku lupakan, yaitu saat aku pingsan di musola sekolahku. Sebelum pingsan, aku melihat sesosok bayangan berjubah putih dan hitam menghampiriku. Pada akhirnya aku sempat tidak sadarkan diri selama 7 hari. Aku sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi hanya beberapa waktu saja, karena dokter tidak mengetahui sakit apa yang kuderita. Saat kejadian itu, aku seakan tertidur, dan dalam tidurku itu, aku dibawa oleh 2 orang berjubah yang aku lihat di musola waktu itu. Aku seperti berjalan dalam satu pusat, seperti padang pasir, dan aku hanya melihat sebuah jurang yang panjang, tanpa pangkal dan ujung. Di situ aku bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Anehnya lagi, aku bertemu dengan 2 bayi kembar, yang umurnya sekitar 4 atau 5 bulanan. Bayi itu sudah bisa berjalan dan tersenyum kepadaku, seolah memberi isyarat. Dan konon, di saat aku tidak sadarkan diri, atau mungkin rohku pergi, orang-orang nungguin aku. Mereka panik karena aku minta yang aneh-aneh, seperti ayam putih, bunga, kopi. Bahkan aku pun sempat makan, padahal aku tidak merasakan apa-apa, tidak ngomong apa-apa. Aku pun sempat dicarikan orang pintar. Di daerah kami orang menyebutnya dukun, untuk menyembuhkan aku. Setelah kejadian itu berlalu, aku menjadi sering melihat penampakan-penampakan dan merasakan firasat atau mimpi yang aneh-aneh. Aku pun sempat mengalami masa-masa yang sangat sulit, yang akhirnya menimbulkan depresi yang menyakitkan. Aku sering menyayat-nyayat tanganku untuk mengurangi depresiku. Kejadian itu pada akhirnya membuat diriku merasa takut. 1 tahun berlangsung. Waktu itu aku bekerja di salah satu koperasi di Yogyakarta. Aku tinggal di asrama dengan suasana yang sepi, jauh dari keramaian. Tepatnya di perumahan dekat dengan rumah salah satu vokalis terkenal, yaitu Duta Sheila on 7. Di sana aku berkenalan dengan sesosok tinggi hitam. Waktu itu dia menangis di samping aku dan mengatakan bahwa di tempat asrama ini sekarang panas. Aku bertanya padanya, "Kenapa kok panas?" Ia menjawab, "Di sini tidak lagi ada yang membaca Al-Quran, tidak ada yang ngaji, membaca surat Yasin." Padahal apa yang aku lihat di asramaku yang punya adalah seorang haji yang rajin ibadah. Setelah kejadian itu aku cerita pada atasanku. Mungkin sedikit aneh kedengaran untuknya, tapi pada akhirnya mereka pun percaya. Walaupun ada yang bilang bahwa aku gila. Sebelum kejadian itu, aku pun pernah mengalami kecelakaan. Waktu itu aku punya firasat dan ada yang berbisik bahwa aku harus sholat dulu sebelum pulang. Dan ada yang bilang badan aku bakal sakit. Entah apa yang ada di pikiranku, aku tidak menanggapi semua itu. Dan pada akhirnya, aku mengalami kecelakaan yang mengakibatkan aku terkena kanker otak sampai sekarang. Dari kejadian itu, kemampuanku melihat makhluk astral pun sedikit demi sedikit berkurang. Itulah cerita pengalamanku. Sebenarnya masih banyak yang belum aku ceritakan. Semoga lain waktu aku bisa mendapat kesempatan berbagi cerita lagi.